Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat selalu. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesehatan ini kita dapat memanfaatkannya. Dengan kesehatan ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, yaitu menuntut ilmu. Baik, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, Bapak ingin tahu hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, terlebih dahulu Bapak meminta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan kita lanjut pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, dalam materi ini kita akan merujuk kepada berbasis PJBL, yang mana materi pada kali ini kita akan berfokus kepada melaksanakan produk. Tapi sebelum itu Bapak akan menjelaskan beberapa poin. Nah, ini adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ghibah, hukum, dampak negatifnya dalam hubungan sosial maupun spiritual. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami makna tabayun serta pentingnya melaksanakan tabayun dalam interaksi sosial. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian ghibah dan dampak ghibah serta cara menghindarinya. Peserta didik memahami pentingnya tabayun dalam menjaga keharmonisan hubungan. Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui proyek kolaboratif. Yang pertama, apa sih itu ghibah? Ghibah secara bahasa adalah goib, yang berarti tidak terlihat. Nah, sedangkan ghibah secara istilah adalah membicarakan kejelekan atau membicarakan aib orang lain yang tidak ada di tempat. Jadi, ketika seseorang membicarakan kejelekan, membicarakan keburukan, membicarakan aib orang lain, dan orang tersebut tidak ada di tempat, dan apabila orang tersebut mendengar ketika kita menjelekan atau kita mengumbar aib seseorang itu, maka orang itu akan marah. Itu adalah ghibah. Selanjutnya, apa sih tabayun? Selain ghibah ada tabayun. Tabayun adalah secara bahasa artinya mencari kejelasan tentang sesuatu berita hingga jelas dan benar keadaannya. Jadi yang dimaksud tabayun itu kita cari kebenaran berita tersebut,
kita konfirmasi berita tersebut, apakah berita itu benar atau tidak, atau salah ya. Nah, sedangkan secara istilah tabayun adalah meneliti atau menyeleksi berita ya. Tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hukum, kebijakan maupun yang lainnya hingga jelas dan benar permasalahannya. Selanjutnya, ya, ini adalah dalil Al-Qur'an, dalil nakli. Dalil nakli ini dalil secara Al-Qur'an. Ya. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau dalil akli dalil secara akal, kalau dalil nakli adalah dalil secara Al-Qur'an. Nah, ini dalil nakli tentang ghibah terdapat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ada yang mau membacakannya? Ya, silakan Wafiq Ajizah untuk membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya, terima kasih untuk Wafiq Ajizah. Tepuk tangan untuk Wafiq Ajizah. Ya, terima kasih. Baik. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini adalah dalil nakli tentang ghibah. Jadi intinya, apabila seseorang melakukan ghibah itu diumpamakan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai maksudnya dalam artian yang sudah mati. Jadi ada bangkai atau ada orang yang sudah mati lalu kita makan. Itu adalah perumpamaan hukum daripada ghibah. Dan ghibah ini termasuk dosa yang sangat besar. Ya. Kita lanjut. Ya. Selanjutnya di sini ada dalil nakli tentang tabayun. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ada yang mau membacakan? Ya, silakan bacakan. Ya, tepuk tangan untuk Fadilah Hayatul Husna. Terima kasih. Di dalam Al-Quran ini dalil tentang tabayun, dalil nakli tentang tabayun terdapat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ya an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah
kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atau atas perbuatan itu. Nah, ini adalah dalil tentang tabayun. Jadi sesuatu harus diklarifikasi. Kita lanjut. Ya. Ini ada pertanyaan romantik. Apa yang terjadi jika seseorang sering membicarakan keburukan orang lain? Salah satunya terjadi pertengkaran atau perpecahan. Terus mengapa tabayun penting sebelum menyebarkan informasi? Ya, agar tidak terjadi timbulnya fitnah. Bagaimana cara kita menjadi muslim yang mencerminkan rahmat bagi semesta? Mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik kepada sesama. Itu adalah caranya ya, salah satunya. Tapi banyak ya. Baik, kita akan lanjut ya, karena materi ini berbasis PJBL. Kita akan membuat produk atau proyek. Yang pertama nanti kamu lihat langkah-langkahnya. Pertanyaan mendesak, bagaimana cara menghindari ghibah dan mempraktikkan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah ya. Bagaimana cara menghindari ghibah? Salah satunya menghindari pembicaraan yang tidak baik atau tidak produktif. Ya, itu salah satunya cara menghindari ghibah. Atau kita sering-sering berkumpul dengan orang soleh. Ya, baik ya. Kita ada selanjutnya ada penugasan proyek. Nanti kalian ya, akan membuat kampanye anti ghibah melalui melalui media sosial. Dan untuk pada saat kali ini di kelas kita akan membuat tentang poster anti ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, nanti silakan, nanti tahap proyeknya silakan kamu cari atau kamu teliti tentang atau kamu kumpulkan data-data tentang dalilnya, hadisnya, ya, tentang dampak ghibah. Ya. Nah, setelah itu nanti kalian buat ya poster tersebut, lalu nanti perwakilannya Bapak minta untuk membuat ya atau mempresentasikan di depan kelas ya. Ya, tapi sebelum itu ini ada sedikit ya studi kasus. Coba nanti kamu pecahkan ya, sebelum kita bikin proyek. Nah, ini sebuah rumor menyebar di sekolah bahwa seorang teman mencuri barang. Bagaimana seharusnya sikap kita atau kita bersikap? Tidak ada di kelas nih. Ya, ada di kelas, ada teman ya. Ini baru prasangka mencuri barang. Nah, terus bagaimana sikap kita nih untuk menghadapi berita tersebut? Nah, pertama nanti boleh diskusikan, setelah itu nanti jawab boleh ya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Yang kedua, bagaimana cara mempraktekkan tabayun dalam kasus ini? Ya, ada yang jawab? Ya, Naswa. Ya, mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Berita itu benar atau salah. Selanjutnya, bagaimana cara mempraktekkan tabayun? Tabayun itu kan mengklarifikasi, minta penjelasan. Gimana cara mempraktekannya? Mengklarifikasi atau meminta penjelasan kepada seorang yang bersangkutan benar atau tidaknya. Ya, yang pertama kita harus mengklarifikasi berita tersebut. Apakah berita tersebut benar atau tidak? Yang pertama kepada orang yang bersangkutan atau yang dituduhkan. Yang kedua kepada orang yang memang menyebarkan berita tersebut. Nah, setelah ini Bapak minta kalian yang tadi telah Bapak sampaikan di awal, yaitu membuat poster ya. Poster stop ghibah atau mulai tabayun. Nanti silakan kamu temanya kamu buat masing-masing ya. Untuk di kelas ini kalian buat tentang poster yang bertemakan tentang ghibah dan tabayun. Nah, nanti ada lagi akan Bapak tugaskan, nanti akan membuat video pendek tentang cara tabayun. Nanti itu dikelompokkan seperti ini, tapi itu di luar sekolah ya, nanti tugasnya di luar. Baik, itu saja. Bapak persilakan untuk
membuat tugas, membuat poster, ya. Silakan. Gue nanya dong. Nah, nggak apa-apa. Ya, baiklah, karena waktunya sudah selesai, nanti hasilnya silakan dikumpulkan. Tapi sebelum itu, Bapak minta perwakilannya satu orang untuk mempresentasikan ya, tugasnya. Silakan. Boleh ditemani oleh temannya satu orang untuk memegang hasil karya. Ya, kami silakan. Di sini aja. Di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami sini ingin mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Hindari Gibah dan Melaksanakan Tabayun. Di sini ada nomor 1, di sini ada jangan jadikan gibah sebagai hobimu. Kan seringnya pasti semua orang melaksanakan gibah, nggak ada yang nggak gibah. Jangan dijadikan hobi, malah kita harus hindari gibah itu. Selanjutnya, gibah adalah dosa besar yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, sedekah, dan haji. Selesailah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup atau kamu kembali tempat, ini kita refleksi sebentar. Ini hanya untuk refleksi ya, untuk apa yang sudah kamu pelajari hari ini, ya, Naswa? Tentang gibah dan tabayun, Pak. Ya, tentang arti gibah dan Tabayun. melaksanakan tabayun. Selanjutnya bagaimana cara menghindari gibah mulai sekarang? Caranya gimana? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada orang-orang yang soleh, iya, kita berkumpul kepada orang-orang yang soleh, yang soleh, atau kita hindari ya pembicaraan yang tidak baik atau tidak produktif. Baik, ya. Selesai ya materi pada kali ini. Tadi sudah selesai, dari teman kamu telah mempresentasikan hasil karya. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu ada yang Bapak sampaikan dari penutup ini. Ya, jaga lisanmu, luruskan niatmu. Ya, maksudnya apa? Ketika kita berbicara, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ya, mungkin itu saja. Kita akhiri dengan
mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.